Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jahra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang em, analisis saya dari perusahaan PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan menggunakan metode analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pemangku Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI. Sedikit informasi dari PT Mineral Sumber Daya Mandiri ini. Eh, PT ini bergerak dalam bidang jasa transportasi dan logistik. Yang pertama, saya akan menganalisis dengan metode analisis perbandingan. Yang pertama itu ada kas dan bank yang mengalami kenaikan sebesar 24 miliar 12 juta 252.197 rupiah atau sekitar 37,93% dari tahun 2023 sebesar 63 miliar 299 juta 669.285 rupiah menjadi 87 miliar 311.912.482 rupiah pada tahun 2024. Selanjutnya ada piutang pihak berelasi yang mengalami kenaikan sebesar 32.763.686 rupiah atau sekitar 0,14% dari tahun 2023 sebesar 23 miliar 383.220.075 rupiah menjadi 23 miliar 415.983.761 rupiah pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ada utang usaha pihak ketiga yang mengalami kenaikan sebesar 17 miliar 941.941.264 rupiah atau sekitar 37,71% dari tahun 2023 sebesar 47 miliar 573.957.321 rupiah menjadi 65 miliar 515.899.585 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas sewa yang mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 175.455.639 rupiah atau sekitar 180,61 rupiah dari tahun 2023 sebesar 1 miliar 758.229.610 rupiah menjadi 4 miliar 933.685.249 rupiah. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali yang mengalami penurunan sebesar 53.351.749 rupiah atau sekitar 9,56% dari tahun 2023 sebesar 558.215.682 rupiah menjadi 504.863.933 rupiah. Selanjutnya, saya akan menganalisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama ada beban keuangan yang mengalami penurunan sebesar 429 juta 165.816 rupiah atau sekitar 8,37% dari tahun 2023 sebesar 5 miliar 124.692.189 rupiah menjadi 4 miliar 773.003.400 rupiah pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ada jumlah penghasilan lain-lain bersih yang mengalami penurunan sebesar
Rp8.438.497.027 atau sekitar 59,63% dari tahun 2023 sebesar 13.924.549.367 menjadi 5.621.051.034 pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan bersih yang mengalami penurunan sebesar 3.949.733.301 rupiah atau sekitar 71,53% dari tahun 2023 sebesar 5.593.793.675 rupiah menjadi 1.572.060.374 rupiah pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ada pemilik entitas induk yang mengalami kenaikan sebesar 8.702.875.111 rupiah atau sekitar 1.784,72% dari tahun 2023 sebesar 487.632.342 rupiah menjadi 4.625.217.195 rupiah pada akhir tahun 2024. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali yang mengalami kenaikan sebesar 45.616.642 atau sekitar 582,21% pada akhir tahun 2023 sebesar 7.835.023 menjadi 53.451.665 rupiah pada akhir tahun 2024. Selanjutnya saya akan menganalisis dengan metode analisis tren. Yang pertama itu ada kas dan bank yang pada akhir tahun 2024 naik sebesar 137,93% dari kas dan bank yang ada pada akhir tahun 2023. Kas dan bank akhir tahun 2024 naik sekitar 37,93% jika dibandingkan dengan kas dan bank pada akhir tahun 2023. Kas dan bank akhir tahun 2024 berjumlah 37,93% lebih besar dari kas dan bank pada akhir tahun 2023. Selanjutnya ada piutang pihak berelasi yang pada akhir tahun 2024 naik sebesar 100,14% dari piutang pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2023. Piutang pihak berelasi akhir tahun 2024 naik sebesar 0,0014% jika dibandingkan dengan piutang pihak berelasi pada akhir tahun 2023. Piutang pihak berelasi pada akhir tahun 2024 berjumlah 0,0014% lebih besar dari piutang pihak berelasi akhir tahun. Aset pajak tangguhan yang ada pada akhir tahun 2024 turun sekitar 74,80% dari aset pajak tangguhan yang ada pada tahun 2023. Aset pajak tangguhan akhir tahun 2024 turun sekitar 25,20% jika dibandingkan dengan aset pajak tangguhan akhir tahun 2023. Aset pajak tangguhan tahun 2024 berjumlah 25,20% lebih kecil daripada aset pajak tangguhan akhir tahun 2023. Utang bank yang ada pada akhir tahun 2024 turun sekitar 24,66% dari utang bank yang ada pada akhir tahun 2023. Utang bank akhir tahun 2024 turun sekitar 75,34% dan jika dibandingkan dengan utang bank akhir tahun 2023. Utang bank akhir tahun 2024 berjumlah
57,34% lebih kecil dari utang bank akhir tahun 2023. Utang pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2024 naik sebesar 110,70% dari utang pihak berelasi yang ada pada akhir tahun 2023. Utang pihak berelasi akhir tahun 2024 naik sekitar 10,70% jika dibandingkan dengan utang pihak berelasi akhir tahun 2023. Utang pihak berelasi pada tahun 2024 berjumlah 10,70% lebih besar dari utang pihak berelasi akhir tahun 2023. Saya akan menganalisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan metode uh, analisis tren. Yang pertama itu ada beban usaha. Pada tahun 2024 turun sekitar 6,40% jika dibandingkan dengan beban usaha akhir tahun 2023. Beban usaha akhir tahun 2023 berjumlah 6,40% lebih kecil dari beban usaha akhir tahun 2023. Selanjutnya, ada pendapatan keuangan yang ada pada akhir tahun 2024 naik sekitar 205,58% dari pendapatan keuangan yang ada pada akhir tahun 2023. Pendapatan keuangan akhir tahun 2024 naik sekitar 105,58% jika dibandingkan dengan pendapatan keuangan akhir tahun 2023. Pendapatan keuangan tahun 2024 berjumlah 105,58% lebih besar dari pendapatan keuangan akhir tahun 2023. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan bersih yang pada akhir tahun 2024 naik sebesar 28,47% dari beban pajak penghasilan bersih yang ada pada akhir tahun 2023. Beban pajak penghasilan bersih akhir tahun 2024 naik sebesar 71,53% jika dibandingkan dengan beban pajak penghasilan bersih akhir tahun 2023. Beban pajak penghasilan bersih akhir tahun 2024 berjumlah 71,53% lebih besar dari beban pajak penghasilan bersih akhir tahun 2023. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali yang ada pada akhir tahun 2024 turun sebesar 682,21% dari kepentingan non-pengendali yang ada pada akhir tahun 2023. Kepentingan non-pengendali pada akhir tahun 2024 turun sekitar 582,21% jika dibandingkan dengan kepentingan non-pengendali akhir tahun 2023. Kepentingan non-pengendali pada akhir tahun 2024 berjumlah 582,21% lebih kecil dari kepentingan non-pengendali akhir tahun 2023. Selanjutnya, ada pemilik entitas induk yang pada akhir tahun 2024 turun sebesar 1.687,72% dari pemilik entitas induk yang ada pada akhir tahun 2023. Pemilik entitas induk akhir tahun 2024 turun sekitar 1.587,72% jika dibandingkan dengan pemilik entitas induk akhir tahun 2023. Pemilik entitas induk akhir tahun 2024 berjumlah 1.587,72% lebih kecil dari pemilik entitas induk akhir tahun 2023. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan analisis common size. Yang pertama ada kas dan bank pada tahun 2023 berjumlah 19,7% dari jumlah aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva kepada diinvestasikan kepada eh, diinvestasikan kepada kas dan bank sebesar 0,20% atau Rp1 pasiva. Selanjutnya, kas dan bank pada tahun 2024 berjumlah
25,89% dari jumlah aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan pada kas dan bank sebesar 0,26% atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, aset pajak tangguhan 2023 berjumlah 49,46% dari jumlah aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan pada aset pajak tangguhan sebesar 0,50% atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, aset pajak tangguhan pada tahun 2024 berjumlah 41,57% dari jumlah aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah aktiva diinvestasikan pada aset pajak tangguhan sebesar 0,42% atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, ada utang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2023 berjumlah 0,14% dari jumlah pasifa. Dan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva dibiayai dengan utang lain-lain pihak ketiga sebesar 0,14 rupiah atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, utang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2024 berjumlah 41,76% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva dibiayai dengan utang lain-lain pihak ketiga sebesar 0,42 rupiah atau 1 rupiah pasifa. Kemudian, liabilitas imbalan kerja jangka pendek tahun 2023 berjumlah 1,88% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah aktiva dibiayai dengan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 0,2 rupiah atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tahun 2024 berjumlah 0,77% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah pasifa 1 rupiah aktiva dibiayai dengan utang dengan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 0,1 atau 1 rupiah pasifa. Kemudian ada tambahan modal disetor pada tahun 2023 berjumlah 7,87% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah aktiva dibiayai dengan tambahan modal disetor sebesar 0,8 rupiah atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, tambahan modal disetor pada tahun 2024 berjumlah 4,4% dari jumlah pasifa. Dengan kata lain, setiap 1 aktiva dibiayai dengan tambahan modal disetor sejumlah 0,4 atau 1 rupiah pasifa. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan metode analisis common size. Yang pertama itu ada beban usaha pada tahun 2023 berjumlah 14,79% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah pendapatan terkandung 0,15 rupiah pendapatan beban usaha. Selanjutnya, selanjutnya beban usaha pada tahun 2024 berjumlah 12,66% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pendapatan terkandung 0,13 beban usaha. Selanjutnya ada beban keuangan pada tahun 2023 berjumlah 1,7% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah pendapatan terkandung 0,2 rupiah beban keuangan. Selanjutnya beban keuangan pada tahun 2024 berjumlah 1,42% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain, bahwa setiap 1 rupiah pendapatan terkandung 0,1 beban keuangan.
Selanjutnya ada beban pajak penghasilan bersih pada tahun 2023 berjumlah 1,83% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,2 rupiah beban pajak penghasilan bersih. Selanjutnya beban pajak penghasilan bersih pada tahun 2024 berjumlah 0,48% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,50 beban pajak penghasilan bersih. Selanjutnya ada pemilik entitas induk tahun 2023 berjumlah 0,16% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,16 rupiah pemilik entitas induk. Selanjutnya, pemilik entitas induk pada tahun 2024 berjumlah 2,49% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,2 rupiah pemilik entitas induk. Terakhir, kepentingan non-pengendali pada tahun 2023 berjumlah 0,01% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,01 rupiah kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali tahun 2024 berjumlah 0,02% dari jumlah pendapatan. Dengan kata lain bahwa setiap Rp1 pendapatan terkandung 0,02 rupiah kepentingan non-pengendali. Cukup sekian laporan analisis keuangan dari PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.